Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inamila Surafifah dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan penyuluhan dengan metode pendekatan massal. Dan untuk materi yang saya bahas kali ini adalah bagaimana penerapan aplikasi PHSL atau pembukaan hara spesifik lokasi untuk menyelesaikan permasalahan petani, khususnya petani pada tanaman padi. PHSL atau pemupukan hara spesifik lokasi adalah aplikasi berbasis komputer yang dapat digunakan untuk memperoleh rekomendasi pemupukan yang spesifik lokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anakan produktif dan hasil padi sawah yang menggunakan rekomendasi pemupukan PHSL lebih tinggi dan berbeda nyata. Sementara jumlah gabah hampa atau gabah kopong lebih rendah dan berbeda nyata dibandingkan dengan teknologi petani. Produktivitas padi yang menggunakan rekomendasi pemupukan PHSL juga lebih tinggi sebesar 20-34% dibandingkan dengan teknologi existing petani. Aplikasi PHSL juga relatif baik dalam menentukan dosis pupuk N, P, dan K dengan tingkat pencapaian target produksi hingga mencapai 87,5%. Langkah pertama untuk mengakses website PHSL sendiri adalah ketik PHSL pada laman Google, kemudian klik pada web paling atas yaitu LKPID versi 1.0. Kemudian tunggu sebentar dan muncul bahasa, pilih saja bahasa Indonesia, kemudian ketik lanjut. Kemudian muncul layanan konsultasi padi di Indonesia yang digunakan untuk irigasi, tada hujan, rawa, pasang surut. Kemudian klik saya setuju. Nah, di sini adalah pilih kondisi lahan sawah Anda, irigasi, tada hujan, atau bawah pasang surut. Pada kondisi saya yaitu irigasi. Apakah rekomendasi pemupukan yang diperlukan akan digunakan untuk, yaitu lahan sawah individu petani. Kemudian berapa lokasi yang Anda inginkan untuk direkomendasikan, yaitu ketik saja 1. Kemudian klik kirim. Kemudian sebutkan nama lokasi sawah tersebut untuk memudahkan identifikasi, yaitu nama desa saya yaitu Desa Pakis Jajar. Kemudian ketik saja Pakis Jajar. Lalu, di manakah lokasi sawah Anda? Untuk provinsinya, klik Jawa Timur. Kabupaten, yaitu Kabupaten Malang. Untuk kecamatan, yaitu Kecamatan Pakis. Dan desanya, yaitu Desa Pakis Jajar. Kemudian, apakah sawah Anda terletak di area yang lebih tinggi dari 600 meter di atas permukaan laut? Ya. Dan apa satuan luas yang Anda gunakan? Yaitu pilih satuan hektar. Berapa luas lahan yang akan ditanami padi sawah, yaitu klik saja 1 hektar. Kemudian berapa kali dalam 1 tahun ini untuk produksinya, yaitu 2 kali. Anda memerlukan rekomendasi untuk musim tanam apa, yaitu musim hujan. Apa tanaman utama yang ditanam sebelum musim hujan, yaitu jagung. Bagaimana cara Anda menanam padi pada tersebut pada musim hujan, yaitu tanam pindah secara manual. Kemudian, jarak tanam yang akan digunakan yaitu legowo 2:1. Dan kapan tanggal sebar benih di persemaian, yaitu pada tanggal 23 Januari 2023 menyesuaikan kondisi lapangan. Lalu varietas apa? Yaitu varietasnya hibrida. Dengan jenis yaitu Intani 1. Kemudian berapa perkiraan umur bibit yang akan ditanam? Yaitu sekitar 21 hari. Lalu, hasil gabah kering panen yang biasa dicapai untuk musim hujan dari 1 hektar yaitu berapa? Silakan saja kita klik untuk satuannya ton, kemudian klik 1 ton misalnya, langsung kirim. Namun di sini ada peringatan yaitu masukkan berat gabah antara 3,4 sampai 10 ton. Misalnya saja kita masukkan yaitu sebesar 5 ton per hektar untuk musim hujan yang akan datang, yaitu dari benih bersertifikat dari program pemerintah.
Apakah Anda memiliki informasi untuk status PDANKA tanah dari sawah yang tanahnya dianalisis dengan menggunakan peringkat uji tanah sawah dalam 12 bulan terakhir? Tidak. Lalu kondisinya bagaimana yang dapat menjelaskan keadaan sawah Anda pada musim hujan? Yaitu air cukup tersedia selama masa pertumbuhan. Kemudian bagaimana pengelolaannya? Setelah tanaman jagung itu dikelola, yaitu diangkut keluar dari lahan. Apakah Anda akan menyemprotkan insektisida? Ya. Apakah para anggota kelompok tani dapat selesai menanam bibit dalam periode waktu 2 minggu pada musim hujan yang akan datang? Ya. Lalu berapa intensitas kerusakan serangan hama pada musim hujan tahun lalu? Yaitu sedang. Pada musim hujan, apakah Anda menggunakan pupuk organik buatan pabrik? Ya. Apakah Anda menggunakan pupuk buatan petani sendiri? Tidak, karena kami hanya menggunakan pupuk organik buatan pabrik, tapi menyesuaikan kondisi lapangan di sana. Lalu, apakah Anda akan menggunakan bahan warna daun sebagai petunjuk pengolahan pupuk N? Yaitu ya, dengan pupuk yaitu Ponska banding 15/15/15. Dan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan wawancara yang saya lakukan. Dengan informasi tentang petani dengan Bapak Sudarmono, dengan umur 45 tahun, jadi diketik saja 41-50 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk tanggal lahir yaitu 8 Agustus. Lalu apakah Anda mendapatkan rekomendasi LKP? Yaitu tidak. Kemudian mengisi informasi tentang pengguna layanan konsultan padi, yaitu saya sendiri, nama saya yaitu In Amila Sura Afifah, dengan tempat tinggal saya yaitu di Indonesia. Untuk profesinya sendiri bisa diisi adalah penyuluh atau petugas lapang. Dan untuk nomor HP dan email itu bisa diisi, bisa tidak. Setelah semuanya diisi lengkap, maka klik kirim dan langsung muncul rekomendasi seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa rekomendasi untuk petani setelah mereka menyampaikan permasalahan pada layanan konsultasi padi Indonesia. Contoh rekomendasinya yaitu seperti jangan menggunakan insektisida dalam waktu 30 HST atau 30 hari setelah tanam. Kemudian jika dikulir ke bawah ada juga rekomendasi yaitu menggunakan pupuk seperti beberapa petunjuk ini, seperti untuk penggunaan pupuk untuk pertumbuhan awal, anakan aktif, dan pneumodia. Dan setelah itu kita bisa klik simpan, maka rekomendasinya akan tersimpan. Selain disimpan, rekomendasi ini juga bisa dicetak dan juga dibagikan. Jika kita mengklik cetak, maka akan muncul laman seperti ini. Kemudian pilih change dan save as PDF. Kemudian klik save dan kita simpan pada laptop Anda. Nah, sudah tersimpan di laptop Anda dan nantinya juga langsung bisa dibuka kapanpun yang kita mau. Selain itu, kita juga dapat membagikan web rekomendasi ini ke email kita. Dan saya harap dengan adanya tutorial yang saya berikan ini dapat membantu para petani untuk menghadapi permasalahan usaha taninya. Jadi itulah cara untuk mengakses website dari PHSL sendiri. PHSL sendiri itu merupakan sebuah website yang sangat membantu untuk para petani ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan dalam produksi usahanya. Jadi semoga dengan tutorial yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk petani dan semua khalayak masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.